semuanya. Selamat malam Amerika, selamat pagi Indonesia. Bersyukur kita pada hari ini bisa beribadah bersama-sama walaupun melalui Zoom. Kita terbatas oleh jarak, tapi kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi kita. Amin. Kasih itu tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Pada hari ini saya mau sharing dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga yang menulis begini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, saudara di rumah kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya, mercy-nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa sebagai orang percaya yang lahir baru, sebagai orang percaya yang katanya hidup baru, cirinya adalah kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus punya tujuan memberikan kita hidup yang penuh pengharapan, full of hope. Kita bukan cuma punya pengharapan, tapi kita punya pengharapan yang penuh. Survei penelitian menyatakan manusia bisa hidup tanpa makan 40 hari. Jadi kalau Anda nggak makan 3 hari, nggak usah takut mati, saudara. Tetap bisa hidup. Manusia tahan nggak makan tuh 40 hari. Manusia bisa hidup tanpa minum itu 4 hari. Manusia bisa hidup tanpa oksigen 4 menit. Jadi nggak makan 40 hari, nggak minum 4 hari, nggak ada oksigen 4 menit. Tapi penelitian menyatakan manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Jadi kita butuh harapan lebih dari kita butuh makanan. Kita butuh harapan lebih dari kita butuh minuman. Kita butuh harapan bahkan lebih dari kita butuh oksigen. Saudara sekalian, sebagai orang percaya, semua hal bisa hilang dalam hidup kita. Semua yang fana, semua yang sementara bisa meninggalkan kita. Orang-orang kita cintai bisa meninggalkan kita. Harta kita bisa meninggalkan kita. Kekuasaan bisa meninggalkan kita. Popularitas bisa meninggalkan kita. Orang yang dulunya populer, yang terkenal, sekarang orang gak ada yang kenal lagi. Semua yang fana, semua yang sementara ini bisa meninggalkan kita. Satu pesan Tuhan pada hari ini buat setiap kita, jangan sampai kita hilang harapan. Semua bisa hilang dari hidup kita. Harta kita bisa hilang, kedudukan kita bisa hilang, semua bisa hilang. Tapi satu hal, jangan sampai kita hilang harapan. Orang percaya harus penuh harapan. Harapkan mukjizat terjadi. Harapkan terobosan terjadi. Harapkan BMC New York punya gedung yang permanen. Harapkan perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya belajar dalam hidup saya semua dimulai dari harapan. Bulan Oktober kemarin saya pelayanan ke Singapura. Istri saya bilang, sayang sekalian ke dokter ginjal. Coba cek ke dokter ginjal kamu. Saya sudah 5 tahun nggak ke dokter ini karena COVID pada waktu itu ya. Jadi akhirnya kita buat appointment. Nah, menurut cerita dokter ini tidak mau terima pasien lama. Kenapa? Karena dokter Singapura kan hitung jam-jaman, betul ya? Jadi kalau orang pasien lama cerita 5-6 tahun itu kan panjang banget, saudara. Jadi dia nggak mau terima, tapi puji Tuhan dia terima saya. Nah, kami ke Singapura itu mau pelayanan. Dan kita paketnya paket hemat, pahe, saudara ya. Jadi kita udah sepakat suami istri. Kita nggak shopping, kita nggak belanja, kita nggak makan yang mahal-mahal, kita makan di food court saja, kita mau ngopi-ngopi, dan kita mau pelayanan, mau ke dokter. Terus istri saya bilang gini, ini paket hemat ya. Saya nanti ke dokter cuma bawa 300 Singapura dolar. Kita konsultasi aja. Jadi kalau dokter bilang suruh cek darah, jawabnya no. Kalau dokter kasih obat, no. Kalau dokter suruh USG dan lain-lainnya bilang no. Sepakatlah kami.
Berangkat Singapura pelayanan, setelah selesai pelayanan Senin, saya ke dokter. Saya ke dokter, kita bawa modal 300 Singapura dolar. Masuk ketemu dokter, dokternya bilang, saya bawa hasil darah dari Indonesia. Dia bilang gini, saya kok kurang setuju dengan hasil darah dari Indo ini. Kok ginjal Bapak ini nggak bagus di sini? Nggak mungkin dalam beberapa bulan itu ginjal itu akan turun seperti ini. Saya kok nggak yakin dengan hasil ini. Terus dia tanya, boleh nggak Pak kita ulang cek darah? Saya sama istri dihipnotis saudara. Langsung bilang yes. Sekalian USG ya Pak ya? Kita langsung bilang yes. Ini dari hasil darah ini prostat Bapak kurang bagus loh. Kita sekalian cek prostat ya Pak? Yes saudara. Yes. Akhirnya ke adminnya dong, ke administrasinya. Dan ternyata kena 1.700 Singapura dolar. 1.700 Singapura dolar. Uang cash cuma 300 dolar. Akhirnya saya dengan yakin saya keluarin kartu kredit saya. Digesek kartu kredit saya, decline Bapak Ibu. Decline. Aduh gimana ini? Istri saya keluarin kartu kreditnya, digesek lagi, decline lagi. Kita melongo di depan adminnya. Gimana cara bayar 1.700? Kemudian kita telepon pendeta teman kita, dia nggak bisa nyaut karena dia lagi meeting di KBRI Singapura. Bagi saya ini nggak kebetulan. Bagi saya Tuhan sudah atur. Istri teman saya pendeta ini kerja di klinik Eagle di Singapura. Dia di satu klinik dokter tulang terkenal. Pasien dokter ini banyak dan dia sibuk banget. Pas waktu itu dia lagi makan siang. Pas banget. Baru selesai makan siang. Dia masih ada waktu istirahat. Saya telepon. Dia langsung lari ke klinik kami. Kami pinjam kartu kredit dia. Gesek 1.700 Singapura dolar. Jadi saya utang nih sama temen nih 1.700. Ingat ya. Kami ke Singapura cuma pahe. Tiba-tiba gara-gara media sosial, makanya bersyukur istri saya orang yang aktif di media sosial. Kalau Anda mau tahu di mana saya, apa yang saya lakukan, ikuti Instagram istri saya link. Itu di situ story-nya lengkap banget detail, saudara. Nah, waktu kami ke Singapura, dia story di Singapura. Teman kita di Indo tahu bahwa kami di Singapura. Dia WA istri saya. Ibu sama bapak lagi di Singapura ya. Aduh saya pengen ke Singapura. Saya nyusul deh kalau suami saya mau. Akhirnya besoknya teman kita suami istri nyusul ke Singapura. Dia nyusul, kita kaget juga dia datang. Terus dia bilang gini. Suami bilang kita makan yuk Pak. Boleh ayo. Kita makan kepiting Pak. Saya kaget saudara. Saya kan ke Singapura cuma mau pahe. Cuma mau makan di food court. Sekarang ada orang ngajak makan kepiting. Darah Yesus berkuasa. Dahsyat, hebat, luar biasa. Ayo saya bilang. Perbaikan gizi saudara. Akhirnya kami makan kepiting. Selesai makan kepiting itu masih agak senja-senja gitu. Terus dia bilang kita ada waktu nih Pak kita ngopi. Saya ngopi di satu kafe yang ada toko bajunya. Saya sebut aja lah brandnya, boleh ya. Di kafe Ralph Lauren. Ralph Lauren lagi buka kafe ya. Di New York tuh ada ya. Jadi Ralph Lauren buka kafe dan kita minum kopi di situ. Waktu minum kopi ngobrol-ngobrol. Teman saya tuh nge-tag suaminya. Dia buat teks sama suaminya, diunjukin handphonenya ke suaminya, diunjukin. Waktu diunjukin handphonenya ke suaminya, saya punya feeling. Makanya jangan gampang tag depan pendeta. Pendeta tuh punya indera ke-8 tahu. Saya punya feeling nih. Feeling saya tuh teks itu isinya, Papi, gimana kalau saya belanjain Pak Agus dan Ibu Lingling? Begitu dia. Terus, tidak lama dia curhat istri saya, Bu, ayo kita ke toilet. Istri saya ini orang Medan, orang Nias, tapi mentalnya Jawa. Sungkono banget, sungkan sekali. Jadi kalau orang nawarin sesuatu, dia bilang nggak usah, tapi maju. Nggak usah, tapi maju. Kalau misalnya ke toko nih, orang suruh, Bu, beli baju. Nggak usah, ini harga berapa ya? Itu istri saya. Sungkannya tinggi. Waktu dia bilang nggak usah, saya tendang kakinya. Kamu pergi ke toilet sana. Saya tahu nih nggak ke toilet, pasti beliin baju. Dan benar, singkat cerita dia beliin baju buat istri saya, dibeliin baju buat saya. Dibayar 2.000 dolar Singapura lebih. 2.100, 2.200 Singapura dolar. Waktu dia bayar 2.200 dalam hati saya. Tuhan. Baju gua masih banyak. Baju yang beli di New York 3 tahun lalu aja belum kepake nih.
Tuhan, ini baju kok dikasih baju lagi 2.000-an dolar. Sayang banget. Mendingan uang ini buat bayar dokter 1.700. Tapi kan kita nggak bisa ngatur Tuhan. Kalau Tuhan kasih berkat baju ya kita terima, kita bersyukur. Di Singapura tuh ada GST refund. Jadi kalau kita belanja dapat refund tax-nya. Nah waktu itu orang ini ngotot minta paspor itu saya untuk GST refund. Artinya kami terima refundnya. Kami terima refundnya. Istri saya ngotot nggak mau. Pakai paspor kamu aja. Akhirnya pakai paspor dia. Nah sudah kita pisah. Besoknya suaminya telepon lagi. Pak Gus kita makan lagi sebelum kami pulang. Mereka cuma 1 malam loh Singapura. Buat nemenin kami. Kita makan lagi Pak. Saya bilang, kita makan food court. Kemarin udah kepiting kan, sekarang food court. Tiba-tiba istrinya telepon istri saya, Bu, jangan food court lah. Chinese food lah, Bu. Nah, kalau di Takashimaya di Singapura, di lantai B2 itu ada restoran Chinese food. Saya sebut aja namanya, nggak apa-apa ya. Namanya Crystal Jet Kitchen. Nah, itu karena kitchen, harganya nggak murah juga, cukup mahal. Makanannya enak, Chinese food lah, enak banget. Harganya juga nggak murah-murah sekali. Dibandingkan Indonesia lebih mahal. Tapi itu kitchen levelnya. Udah janjian ketemu di lantai B2 Takashimaya. Nah, tunggu. Ternyata dia pergi ke lantai 4 yang namanya Crystal Jet Palace. Di Crystal Jet Palace itu mehong, saudara. Namanya aja udah palace. Kitchen mah palace kan langit bumi. Betul nggak, saudara ya? Mehong, mahal, expensive yang di palace itu. Akhirnya telepon, dia bilang, Bu, saya udah di lantai 4. Saya bilang, siapa suruh kamu ke lantai 4? Kami nungguin ke lantai B, di lantai B2. Cepat turun, kata kami di bawah aja. Cepat turun, itu atas mehong, mahal, saya bilang. Toto dibilang gini, Bapak nih gimana sih? Kan firman Tuhan berkata, kita harus semakin naik, bukan semakin turun. Malah Bapak habis dari lantai 4, Bapak suruh turun ke lantai B2, Bapak yang harus naik ke lantai 4. Akhirnya terpaksa kami naik lift ke lantai 4, saudara. Dan makanlah di palace yang expensive, yang mehong itu. Sudah tuh kita ngopi, habis ngopi, terus kita pisah, dia ke airport. Nah, waktu dia selesai ke airport, dia pas mau berangkat, dia WA saya, Pak, terima kasih, senang bisa sama-sama. Dia kirim berkat buat saya. Anda tahu dia kirim, dia bilang gini, ini GST refund. GST refund itu kan mestinya cuma 200-an dolar, gak sampai, saudara. Tapi dia kirim 1.700 Singapura dolar. Persis biaya untuk dokter. Hebat gak Tuhan? Bagi saya, mukjizat masih terjadi sampai hari ini. Makanya jemaat BMC harapkan mukjizat terjadi. Amin, Pastor Yongki. Harapkan BMC punya gedung sendiri yang permanen. Kok nggak ada yang amin ya? Amin, amin. Harapkan mukjizat Tuhan. Setiap hari harapkan. Harapkan terobosan, harapkan pertolongan Tuhan, harapkan kesembuhan, harapkan hal-hal yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai hilang harapan. Saya melihat dalam fakta kehidupan ada 3 kelompok orang. PPT-nya bisa ditampilkan. Yang pertama adalah people with no hope. Orang-orang yang tidak punya harapan. Orang-orang yang mungkin hilang harapan. Dan satu hal yang menyedihkan adalah kelompok orang yang no hope ini itu banyaknya anak-anak kita. Yang disebut Gen Z itu. Generasi Z yang umur 12 sampai umur 24 tahun. Mereka adalah kelompok orang-orang yang kalau kita tanya nggak punya tujuan. Nggak punya cita-cita. Nggak punya keinginan. Nggak punya harapan, saudara. Ini menyedihkan. Ini di Indo disebut generasi strawberry. Generasi yang cantik, yang bagus, yang manis. Tapi lembek. Anak-anak sekarang lembek banget. Dibully dikit bunuh diri. Ada kejadian Surabaya kan? Dibully dikit terjun dia. Dibully dikit bunuh diri. Dibully dikit stres, depresi. Saudara sekalian, anak-anak yang mentalnya itu rapuh banget. Saya banyak ketemu dengan anak-anak yang graduate, baru tamat kuliah. Selalu bilang gini, Om doain dong biar dapat kerjaan. Saya selalu tanya, mau kerjaan kayak apa? Kalau boleh Om kerjanya ringan, gajinya gede, fasilitasnya banyak, cutinya panjang, ya suruh engkong lu aja buka pabrik, saudara. Betul nggak?
Nggak ada orang mau sukses cara cepat, nggak ada. Nggak ada orang mau sukses tanpa perjuangan, nggak ada. Pak Yongki itu di New York berdarah-darah, saudara. Kalau Anda dengar cerita Pak Yongki dari tinggal di basement, saudara, nggak ada ini. Aduh, kesian banget, saya rasanya terharu sekali, saudara. Tapi sekarang sudah punya rumah di Lawrence Road, saudara. Luar biasa, amin. Nah, sobat yang diberkati, jangan sampai hilang harapan. Jangan sampai nggak punya harapan. Banyak sekarang orang nggak punya harapan sama sekali. Apa yang membunuh harapan kita? Yang membunuh harapan kita adalah realitas. Kenyataan. Itu membunuh harapan kita. Manusia itu hebat. Kita bisa beradaptasi dengan realitas. Seringkali saudara, harapan kita ini realitas nih harapan ya. Seringkali harapan kita turunkan karena realitas kita. Contohnya contoh Abraham ya. Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Dia sudah tua. Sarah sudah tua, sudah mandul, rahimnya kering. Tidak mungkin punya anak. Realitasnya Abraham tua, Sarah mandul, gak mungkin bisa punya anak. Tapi ada harapan untuk punya anak. Nah, saudara sekalian, sering orang ketika dia melihat realitas, dia turunkan harapannya. Ya, Pastor Yongki, realitasnya seperti ini, Pak. Kenyataannya hidup di Amerika tuh susah. Hidup di Amerika tuh penuh perjuangan. Ya iyalah, saudara. Kemarin ponakan saya mau pindah ke Amerika, lu mau tinggal di kolong jembatan, saya bilang. Nah, jemaat yang diberkati, seringkali harapan ada, kita adaptasi dengan realitas. Abraham tuh hebat loh. Realitasnya nggak mendukung, nggak ada dasar. Tapi dia berharap. Jangan sampai keadaan kita membunuh harapan kita. Saya cerita lagi ponakan, namanya Ineta, Pastor Yongki kenal ya. Ineta punya cita-cita bisa ke luar negeri. Tapi apa daya tangan tak sampai. Akhirnya dia ikut untuk program ISMA. ISMA itu dari Menteri Pendidikan, memberikan beasiswa scholarship jangka pendek bagi mahasiswa Indonesia sekolah di luar negeri. Dia apply ke Melbourne University. Dia apply, anaknya pintar, cerdas, anaknya tough banget. Dia ikut tes pertama, tes kedua, tes demi tes dilakukan, lulus. Pas tes terakhir, yaitu interview, dia gugur. Dia nggak lulus. Dia sedih banget. Dia kecewa banget. Waktu dia ketemu saya, dia sedih banget. Saya bilang, Ineta, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu kecewa banget? Ya, Tuhan kok nggak adil, Om. Saya punya teman yang mungkin di bawah saya prestasi semua, tapi kok teman saya dapat beasiswa. Saya kok nggak dapat, kok nggak adil banget. Saya dizolimi ini katanya. Saya bilang, kamu jangan down dong. Kamu jangan hilang harapan dong. Saya punya prinsip gini. Kalau satu pintu tertutup, ada pintu yang Tuhan buka buat kita. Amin. Nah, saya belajar gini. Dulu nih, Pastor Yongki, kalau pintu tertutup, saya bilang itu dari setan. Itu perbuatan setan. Setan king. Dalam nama Yesus, setan kutilanya tuyul nyah pergi. Yang menutup pintu. Betul nggak? Kita selalu punya perspektif pintu yang tertutup itu pekerjaan iblis. Tapi baca di Alkitab deh. Alkitab bilang Tuhan yang membuka pintu, Tuhan juga yang menutup pintu. Jadi ada pintu yang ditutup oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu di baliknya itu ada bahaya buat kita. Di baliknya itu nggak baik buat kita. Amin, saudara. Saya belajar satu prinsip. Kalau pintu itu bukan punya Anda, pintu itu nggak akan terbuka. Dengar ya. Kalau pintu itu nggak punya Anda, bukan punya Anda mau dobrak, Anda mau dorong, nggak akan terbuka. Karena Tuhan cinta sama kita. Tapi kalau pintu itu punya kita, pasti terbuka. Saya cerita sama ponakan ini. Kalau itu pintu kamu, pasti terbuka. Melbourne bukan pintu kamu. Jadi jangan putus asa, jangan hilang harapan. Coba lagi. Oke Om, semangat Om. Saya mau coba lagi. Akhirnya dia coba di New York University. Waktu dia bilang New York University, saya ketawa dalam hati, saudara. Dalam hati saya, Ineta. Di Melbourne aja lu gugur. Apalagi New York. New York itu kan lebih sulit, betul ya? Lebih mahal, lebih sulit, rankingnya lebih tinggi. Nggak mungkin. Tapi nggak mungkin saya buat dia down kan. Saya bilang, semangat Ineta.
Percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Berapa minggu kemudian kita ketemu, dia peluk istri saya. Dia bilang, kuku, puji Tuhan, Ineta diterima di New York University. Dia sempat 3 bulan di New York. Saya belajar satu hal, jangan hilang harapan. Kalau pintu tertutup, ada pintu lain Tuhan buka buat setiap kita. Jangan menyerah, jangan gampang putus asa. Amin, saudara. Keadaan sering membuat kita putus asa, kita downkan harapan kita. Kita ikuti harapan kita bertemu dengan realitas kita. Berharap. Gak ada duit, berharap. Gak ada tempat, berharap mukjizat bisa terjadi bagi BMC New York. Amin. Nanti saya ke Amerika sudah punya gedung ya. Nah, sudah diberkati Tuhan. Jangan lupa undang saya. Nah, sudah diberkati Tuhan. Keadaan membunuh keinginan kita, harapan kita. Saya belajar dari seorang wanita pendarahan, 12 tahun dia pendarahan. Kalau Anda pelajari ya, wanita ini masalahnya multidimensi. Yang pertama dia sakit secara fisik. Kalau Alkitab bilang dia itu pendarahan. Kalau orang pendarahan, maaf para wanita, mens kan cuma flek doang. Betul ya? Ini tahu nggak saudara, yang dialami oleh wanita itu namanya flood of blood. Apa itu? Banjir darah. Jadi darah itu seperti banjir, mengalir terus. Dan itu membuat dia lemes. Oksigen kan keluar terus, pendarahan keluar terus, emosi jadi nggak stabil, emosi jadi kacau. Saya bayangkan darah mengalir, flood of blood. Dan kemudian dikatakan oleh Alkitab dia diobati, betul? Kata diobati itu dalam bahasa aslinya artinya menyakitkan. Jadi pengobatan yang sangat menyakitkan. Kalau sekarang mungkin kemo ya. Kalau Anda di kemo itu sakit loh saudara. Karena racun dimasukkan ke tubuh kita itu menderita. Itu menderita banget. Jadi wanita ini sakit secara fisik. Sakit, benar-benar sakit. Dia sakit secara emosi. Karena orang kalau pendarahan kan emosinya aduh amburadul deh. Betul nggak? Maaf ya wanita men saja. Waduh moodnya swing-swing banget saudara. Nah kemudian dia juga mengalami masalah secara finansial. Uangnya sudah habis untuk berobat tapi keadaannya tidak membaik. Dia mengalami masalah secara sosial. Tahukah Anda, bagi orang Yahudi, wanita pendarahan itu dianggap najis, kotor. Jadi apapun yang dia pegang najis. Misalnya dia pegang mic ini jadi najis. Ketika saya pegang mic ini, saya juga jadi najis. Jadi nggak ada orang mendekat sama dia. Dia nggak boleh pegang apapun. Begitu najis, multidimensi. Dan juga wanitanya punya masalah secara spiritual. Dia bukan orang Kristen, dia bukan pengikut Tuhan. Tapi Alkitab berkata ada banyak alasan dia harusnya tidak punya harapan. Tapi karena dia mendengar berita tentang Yesus, harapannya muncul. Betul? Dia bilang gini, asal saja ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Berulang-ulang dia bilang dalam bahasa aslinya. Berulang-ulang dia akui. Asal saja ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Asal saja ku jamah jubahnya akan sembuh. Makanya ulang-ulang katakan dengan iman. Dengan percaya. BMC punya tempat permanen. BMC punya tempat permanen. BMC punya tempat permanen. Ucapkan. Ucapkan. Jangan bilang gak mungkin. Gak bisa. Gak ada duit. Dong harus hepeng. Meyucian. Jangan. BMC punya tempat. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan tidak ada mustahil. Amin saudara. Nah sudah diberkati Tuhan. Dia dengar berita tentang Yesus. Dia akui, dia confess. Asal saja ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Asal saja ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Dia bertindak. Dia mendekati Yesus. Dan Alkitab berkata dia menjamah jubah Yesus. Dan singkat cerita dia disembuhkan. Dengar ya. Wanita ini cuma mengharapkan pendarahannya sembuh. Betul ya? Dan Yesus katakan, sembuhlah engkau dari penyakitmu. Tuhan memberikan apa yang dia harapkan. Siapa yang percaya? Tuhan bisa memberkati kita apa yang kita harapkan. Bukan cuma itu. Tuhan tidak cuma memberikan apa yang dia harapkan, bahkan lebih dari apa yang dia harapkan. Dia cuma minta sembuh. Tapi Tuhan bilang, pergilah dengan sembuh dan selamat. Ada bonus. Selamat. Saya mau tanya, mana yang penting, sembuh apa selamat? Mana yang penting, kaya apa selamat? Kita selalu doa minta kaya. Kita selalu doa minta sembuh. Selamat lebih penting. Dan Alkitab berkata Yesus tidak cuma menyembuhkan wanita ini, Yesus menyelamatkan wanita ini. Saya belajar satu prinsip.
Harapan kita di dalam Yesus tidak akan mengecewakan kita. Amin. Harapan kita di dalam Yesus tidak akan mengecewakan kita. Jangan izinkan realitas kita membunuh harapan kita. Yang kedua, yang membunuh harapan adalah kenyamanan. Orang kalau sudah sukses nggak punya harapan lagi. Orang kalau sudah kaya nggak punya harapan lagi. Orang kalau sudah mencapai apa yang dia inginkan, dia nggak menginginkan apa lagi. Bahaya loh kenyamanan. Kenyamanan membunuh harapan kita. Anda yang sudah nyaman bekerja, nyaman dalam pekerjaan Anda punya harapan pekerjaan lebih baik lagi? Enggak. Anda sudah nyaman dengan tinggal di Lawrence Road. Apakah Anda punya harapan lagi? Bisa-bisa enggak loh. Harapin Manhattan, Pastor Yongki. Amin. Nah, harapkan. Harapkan. Amin. Kenyamanan membunuh harapan kita. Kita nggak punya apa-apa lagi. Saya survei nih orang-orang sukses, orang-orang kaya. Apa cita-cita kamu? Aduh, nggak ada apa-apa, Pak. Udah punya semua. Ini udah punya, itu udah punya. Apa lagi? Saya mau beritahu, jangan pernah berhenti berharap. Amin, saudara. Jangan pernah berhenti berharap. Terus berharap, terus berharap, terus berharap, terus berharap. Nah, yang ketiga yang membunuh harapan kita adalah iblis. Iblis membunuh harapan kita. Saudara, iblis mau kita tuh nggak punya harapan. Iblis mau kita tuh nggak punya keinginan. Karena kita bilang, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak punya keinginan. Kamu tidak mengingininya. Makanya punya harapan itu awal dari satu realitas berkat terjadi dalam hidup kita. Harapkan. Jangan sampai harapan kita hilang. Saya belajar ya, ada 3 hal yang kekal dalam hidup kita. Yang pertama iman, yang kedua harapan, yang ketiga kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudaraku yang diberkati Tuhan, 3 hal ini jangan sampai hilang dari hidup kita. Tahu nggak saudara? Iblis itu menyerang kita, targetnya apa sih? Iblis itu menyerang kita, yang mau dicuri itu apa? Bukan uangmu, bukan kesehatanmu, bukan anak-anakmu, bukan rumah tanggamu. Yang diincar iblis bukan iman, bukan rumah tanggamu, bukan uangmu. Tapi yang diincar iblis adalah supaya imanmu kandas, harapanmu hilang, kasihmu hilang. Betul nggak saudara? Ini yang jadi target iblis. Sarananya ya uang kita. Sarananya adalah rumah tangga kita. Supaya apa? Iman kita kandas. Ayub contohnya. Saudara, kenapa iblis mencobai Ayub? Dari fisikal, dia sakit, anaknya mati, hartanya habis. Itu fisikal, financial, relational. Ini diserang habis. Kenapa? Tujuannya satu. Tujuannya bukan anak-anaknya Ayub. Tujuannya bukan harta Ayub. Tujuannya bukan kesehatan Ayub. Tujuannya supaya Ayub menyangkal Tuhan. Supaya iman Ayub itu kandas, saudara. Jadi ingat ya, 3 hal ini jangan hilang. Iman, harapan, dan kasih. Satu hal yang indah, kenapa harapan di tengah-tengah? Mengapit iman dan kasih. Kenapa di tengah? Nggak kebetulan. Karena tidak ada iman tanpa harapan. Anda nggak bisa punya iman kalau Anda nggak punya harapan. Nggak punya harapan. Anda untuk punya iman harus punya harapan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi nggak ada iman kalau nggak ada harapan. Dan saudara, kasih. Kenapa kasih? Karena kasih kita akan maksimal kalau kita punya harapan. Gimana kita mengasihi kalau kita nggak punya harapan? Betul nggak saudara? Jadi ketiga hal ini jangan sampai hilang. Dan iblis mau curi ketiga hal ini. Dia mau hancurkan imanmu, dia buat harapanmu kandas, dan dia mau buat saudara sekalian kasih kita hilang. Nah, kita gak dapat apa-apa kalau kita gak berharap. Kita gak ngalami mukjizat kalau kita tidak berharap. Amin, saudara. Maka dari itu, seringkali realitas kenyataan, seringkali kenyamanan, seringkali iblis membuat kita kehilangan harapan. Gak punya harapan lagi. Yang kedua, kelompok orang people with false hope. Siapakah people with false hope? Orang punya harapan,
Tapi harapannya palsu, keliru. Kenapa keliru? Karena yang pertama dia berharap pada sumber yang salah. Dia berharap kepada sumber yang salah. Yang kedua, karena dia berharap pada hal-hal yang salah. Seringkali kita berharap pada deposito kita. Kita berharap pada tabungan kita. Kita berharap kepada orang yang kita bisa andalkan. Betul nggak? Kita ngarapin orang. Saudara, orang tuh PHP. Orang tuh umumnya pemberi harapan palsu. Betul nggak, saudara? Makanya ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul nggak? Saya ulang tahun ke-50. Saya di Bali sama istri saya. Teman baik saya telepon, Pak Agus happy birthday. 50 Pak, keren, setengah abad. Saya mau kasih kado buat Bapak. Saudara, itu umur 50, sudah 11 tahun berlalu. Kadonya nggak ada, saudara. Karena cuma PHP. Jangan berharap sama manusia. Engkau akan kecewa. Jangan berharap semua yang fana. Uangmu kecewa. Berharap pada teman-temanmu, mereka yang hianati kita. Jangan. Berharap sumbernya kepada siapa? Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, berharap jangan pada hal yang salah. Banyak contohnya gini. Banyak orang jadi Kristen supaya berharap kaya. Banyak orang jadi Kristen supaya berharap diberkati, sukses. Betul nggak? Saudara, apakah dengan jadi Kristen kita kaya? Belum tentu. Tuhan nggak pernah janjikan loh, ikut aku, kamu akan kaya. Ikut aku, semua kamu dapat surat legal di Amerika. Nggak ada. Tuhan nggak pernah iming-iming kayak gitu. Betul nggak? Kamu yang naik mobil akan yang naik subway akan naik mobil, punya mobil. Tuhan nggak pernah janjiin gitu loh. Tuhan nggak pernah janjikan langit selalu biru. Tuhan nggak menjanjikan hidup kita seperti pohon kebun bunga, nggak punya. Sekarang di Jakarta lagi ngetren restoran yang pohon-pohon bunga-bunga, namanya garden, keren banget sekarang. Nggak ada di New York kan? Sudah diberkati. Hidup kita nggak seperti di kebun bunga, benda. Tuhan janjikan, ikut aku kamu akan menderita. Ikut aku kamu akan dianiaya. Ikut aku harganya pikul salib sangkal diri. Masih mau ikut Tuhan? Tuhan mau pada janjikan loh. Semua yang indah-indah itu buat kita. Enggak, realitas. Ikut aku kamu menderita. Ikut aku kamu dianiaya. Ikut aku pikul salib sangkal diri. Saudara, jangan berharap pada hal yang Tuhan nggak pernah janjikan sama kita. Betul nggak? Yang Tuhan nggak pernah bilang, jangan diharapkan. Hidup nyaman. Tinggal di Lawrence Road, ya, tinggal di Long Island, keren banget, rumah besar-besar. Nggak semua ada, Pastor Yongki bisa. Yulin di Long Island, tapi nggak semua bisa. Yang ada di MLS, bersyukurlah, saudara. Amin. Yang ada di mana lagi ya? Corona, bersyukurlah. Amin, saudara. Jadi kangen New York nih. Nah, people with password. Yang ketiga adalah people with confident hope. Nah, ini yang Tuhan mau. Kita jadi orang Kristen yang punya harapan yang yakin, yang pasti di dalam Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 menulis begini. Ibrani 6 ayat 19 bilang gini, pengharapan itu adalah sau, jangkar, anchor, yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Belakang tabir itu adalah ruang maha kudus, di mana Tuhan ada, the presence of God. Nah, pengharapan kita tuh kekal. Pengharapan kita tuh nggak cuma sementara, pengharapan kita tuh kekal. Dikatakan pengharapan itu adalah anchor. Anchor itu buat apa sih? Supaya kapal kan nggak hanyut. Banyak orang Kristen hidupnya hanyut karena nggak punya anchor. Gak punya harapan, hidupnya diombang-ambingkan oleh keadaan, diombang-ambingkan oleh situasi, diombang-ambingkan oleh apa yang ada. Berapa banyak orang di Amerika takut gara-gara Pak Trump jadi presiden nih, betul nggak? Kemarin Pak Yongki cerita kejahatan nol di New York, luar biasa ya. Takut orang semua. Saudara sekalian, kita punya harapan, anchor, kita nggak hanyut, kita nggak terombang-ambing. Dikatakan pengharapan itu kuat, strong. Amin. Kalau Anda punya harapan, tekanan seberat apapun kita kuat. Tekanan seberat apapun kita kuat. Diadakan survei kepada veteran Perang Dunia Kedua, mereka bisa bertahan di perang yang begitu kejam. Kenapa? Karena punya harapan. Mereka kuat bertahan.
Harapan pulang ke rumah, harapan menikah, harapan saudara ketemu keluarga, harapan buat kita kuat dan juga aman, tenang bagi jiwa kita. Orang kalau punya harapan, jiwanya aman, secure, dia tenang. Sekarang banyak orang sakit jiwa loh. Masalah sekarang sakit jiwa. Banyak orang Kristen yang schizophrenia. Ada orang, saudara, dia ke gereja, jidatnya bengkak, berdarah jidatnya. Dia tanya teman-temannya, Cik, kenapa jidat lu berdarah? Kemarin gua ketemu Lucifer, ketemu iblis. Dia terbang, dia nemplok di jidat gua hajar dia. Sakit kan saudara. Ada lagi orang yang schizophrenia bisa dengar-dengar suara tuh. Tiba-tiba meja ngomong, tiba-tiba saudara kursi ngomong. Ini benar loh. Anak teman saya lagi setir mobil, tiba-tiba ada suara bilang, tabrak orang depan kamu. Tabrak orang depan kamu. Itu benar. Jadi kalau di highway New York ada yang ngebut tuh irin. Saudara. Nah saudara, tabrak orang depan kamu. Tabrak orang depan kamu. Dia tabrak saudara. Untung nggak mati. Halu dengar suara-suara. Makanya hati-hati kalau di gereja ya. Jangan duduk di sebelah orang schizophrenia loh. Tiba-tiba dia tabok Anda. Pang! Dia tabok. Kenapa lu tabok gua? Roh Kudus suruh tabok lu katanya bilang gitu. Nah ngaco kan. Berapa banyak orang yang sakit jiwa yang OCD itu. Obsessive Compulsive Disorder. Melakukan satu hal berulang-ulang. Dia bikin baik gorden, diulang-ulang gordennya. Nyusun barang tuh rapi banget SOP. Makanya orang OCD itu cocok jadi cleaning service. Semuanya rapi, SOP-nya ada tuh. Saya punya teman tuh susun bulpen tuh rapi sekali. Anda nggak boleh porak-porandakan. Dia harus porakkan lagi, dia harus susun lagi SOP-nya itu. Gila nggak tuh? Ada teman saya, itu hobinya cuci sendal jepit. Dibersihkan sampai mengkilat. Makanya punya sendal jepit kotor, kasih dia bersih. Orang kaya saudara. Ini kan sakit. Tapi saya mau beritahu. Kalau kita punya pengharapan, jiwa kita tenang, jiwa kita secure, jiwa kita aman. Amin, saudara. Nah, setelah diberkati Tuhan, harapan itu ada 3 level. Masih ada waktu nih Pak Yuki dikit ya. Harapan itu 3 level. Harapan itu level pertama adalah wish, keinginan. Kita harus punya keinginan. Keinginan harus dimiliki. Berapa banyak orang nggak punya keinginan? Wish, keinginan. Istri saya pinginnya banyak, kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu, banyak sekali. Dia lihat mobil wuling, mobil elektriknya, pengen wuling. Dia lihat mobil BYD lagi top di Indonesia, pengen mobil BYD. Dia lihat Alphard, pengen Alphard. Semua dia lihat, dia kepingin. Tidak salah. Semuanya dimulai dari keinginan. Wish, apa wish Anda? Yesus tanya sama Bartimius, apa yang kamu wish aku lakukan buatmu? Apa yang kamu inginkan aku lakukan buat kamu? Kalau Tuhan tanya nih sama jemaat BMC New York yang ikut Zoom ini, apa yang kamu inginkan aku lakukan buat kamu? Apa ya Irin ya? Apa ya? Aduh, apa ya? Orang udah gak punya keinginan. Celaka loh kalau kita gak punya keinginan lagi. Apa keinginan Anda? Makanya bagus tuh Pak Yongki. Gedung yang permanen. Haleluya. Dimulai dari keinginan. Amin. Semuanya dimulai dari keinginan. Yang kedua. Level kedua adalah ekspektasi. Ekspektasi itu jelasin bahasa Indonesianya gimana ya? Penantian gitu loh ya. Saya pernah dikasih pohon mangga. Saya tanam di halaman rumah. Pohon mangga. Pohon mangga nih. Pohon mangga kecil saya tanam. Saya expect dong pohon mangga itu berbuah mangga. Betul nggak? Sepakat? Boleh dong, saya berharap pohon mangga itu menghasilkan buah mangga. Bukan buah durian ya, tapi mangga kan. Nah saudara, saya tunggu dari tahun ke tahun sampai itu gede tuh pohon. Nggak berbuah-buah saudara. Sampai teman saya bilang, nih mangga lu banci nih katanya. Nggak ada buahnya. Saya tebang saudara. Salah nggak saya expect? Nggak salah dia pohon mangga, harusnya dia berbuah, betul nggak? Ternyata dia nggak berbuah. Seringkali ekspektasi kita bisa terpenuhi, tapi bisa nggak terpenuhi. Betul ya? Tapi yang ketiga level yang lebih tinggi adalah hope. Hope itu apa? Hope itu keinginan ditambah ekspektasi ditambah keyakinan. Dengar ya? Hope adalah keinginan ditambah ekspektasi ditambah kepercayaan, keyakinan
apa yang kita harapkan bisa terjadi. Makanya di dalam harapan perlu yang namanya iman. Perlu yang namanya iman. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ayat terakhir deh saya bagikan buat saudara. Roma 4:18, kita belajar dari Abraham tadi. Dikatakan begini, ayat terakhir tuh, ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nggak ada dasar. Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi harapan itu ada unsur percayanya. Dengar ya, harapkan dan percayai bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, yang telah dijanjikan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara diberkati Tuhan, tidak ada dasar Abraham untuk berharap. Udah tua, udah nenek-nenek, udah kakek-kakek. Abraham umur 90, Sarah umur 80. Makanya waktu Sarah dengar janji itu dia ketawa. Gue udah nenek-nenek, gak mungkin gue hamil. Bu Yongki, malaikat tiba-tiba datang. Ernawati, kamu akan hamil. Casey akan punya adik. Oh ya Tuhan Yesus. Itu jokes paling lucu di tahun ini. Ya kan? Gak mungkin. Gak ada dasar untuk berharap. Udah tua, udah 90. Sarah udah 80, gak mungkin bisa punya anak. Tapi Abraham berharap dan percaya. Kenapa? Karena janji Tuhan. Nah, ini penting. Kenapa kita berharap? Dasar kita berharap adalah janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Pandang bintang di langit, padang pasir di laut, segitu banyak nanti keturunanmu. Dia berharap dan percaya walaupun situasi kondisinya tidak mendukung. Dengar ya, Tuhan tidak bekerja menurut situasi kondisi kita. Tapi Tuhan bekerja menurut janjinya kepada kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang reaktif loh. Tuhan reaktif misalnya, oh kasihan BMC New York lagi butuh gedung nih, cepat mereka cepat. Tuhan nggak panik. Tuhan nggak begitu. Tuhan akan bekerja bukan berdasarkan situasi BMC New York butuh gedung, no. Tapi Tuhan bekerja karena ada janjinya pada kita. Anda tahu arti covenant nggak? Covenant itu perjanjian. Kalau kita kontrak nih, kita kontrak agreement. Saya sama Meti ya, kita kontrak ke notaris, betul ya? Kan dua pihak menunjukkan klausalnya sampai sepakat, betul kan? Meti bilang nggak bisa begini, sebenarnya nggak bisa begini, mesti begini, mesti begini. Akhirnya ketemu kan, dua belah pihak setuju. Tapi kalau covenant Tuhan, itu murni semuanya dari Tuhan. Yang ngatur Tuhan, yang kasih klausalnya Tuhan, manusia cuma ya atau tidak, itu aja. Nggak ada, Anda nggak bisa bilang, Tuhan saya nggak setuju Ibrani 5:13, tolong dirubah, tolong ininya diganti. Nah, nggak ada bisa. Tuhan bilang ini janji buat kamu, kamu terima atau tidak, itu urusan kamu. Itu covenant. Dan hebatnya, ketika Tuhan berjanji sama kita, yang pertama, Tuhan terikat pada janjinya. Yang kedua, Tuhan punya kuasa harus menepati janjinya terjadi dalam hidup kita. Dengar ya, Tuhan terikat sama sumpahnya, janjinya. Dan dia punya kuasa, dia harus menepati janjinya dalam hidup setiap kita. Makanya pegang janji Tuhan. Abraham pegang janji Tuhan. Dia ada dasar. Situasi kondisi nggak bagus, udah tua kok. Dan tahukah saudara, Abraham menunggu 10-11 tahun. Sampai Ishak lahir. Masa menunggu tuh nggak gampang loh. Emosi tuh jadi nggak stabil kan. Menunggu itu membuat ragu, membuat takut, membuat khawatir, membuat semuanya banyak hal bisa terjadi. Tapi Abraham berharap dan percaya. Pak Yongki dan teman-teman BMC lagi berharap punya gedung, betul ya? Jadi harapan itu biasanya 4 levelnya. Yang pertama lahirnya harapan. Yang kedua matinya harapan. Artinya cari-cari gedung kok nggak ada ya. Kok nggak ada yang tepat ya. Udahlah, bukan kehendak Tuhan, mati harapan. Yang ketiga bangkitnya harapan. Yang keempat tergenapinya harapan. Musa terima harapan. Mati gara-gara dia bunuh orang Mesir, lari ke Midian.
Betul? Udah nggak berharap lagi jadi pemimpin. Udah jadi gembala kambing domba kok. Tapi Tuhan nggak pernah lupa janjinya. Tuhan nggak pernah lupa visinya. Dibangkitin lagi. Tuhan bilang nggak bisa. Lu bukan gembala kambing domba. Lu pemimpin besar. Dan akhirnya tergenapi harapan itu. Nah, saudara, pegang janji Tuhan. Terakhir, masih ada waktu dikit ya. Janji Tuhan itu seperti benih. Halo? Pikiran kita, kata pikiran mind, itu artinya conceit. Conceit itu apa? Mengandung. Ya, rahim. Jadi firman itu benih, pikiran kita adalah rahim. Benih terus jatuh di rahim ini. Betul nggak? Betul nggak? Dan harus dikandung. Pregnant. Makanya tahu nggak saudara arti kata logos? Logos itu arti, tahu nggak arti kata logos? Logos itu artinya pregnant thought. Artinya pikiran, pikirannya harus dikandung. Dikandung dalam pikiran. Pregnant thought. Jadi benih itu jatuh di pikiran kita, di rahimnya, dan dikandung. Renungkan terus. BMC ntar lagi punya gedung. Kami bayangin gedungnya, imajinasikan seperti apa ruangannya. Sekolah minggu ada di mana, ibadah gimana, state-nya gimana, musiknya nanti gimana. Udah mulai nih dikandung dalam imajinasi. Dipikirin, dikandung nih. Percaya kalau dia sudah mengandung, dia akan lahir. Dia akan jebol. Amin. Amin saudara. Benih ini janji Tuhan. Jatuh di rahim. Pikiran kita renungkan, olah, hamili, kandung. Dia akan lahir. Amin saudara. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk berharap. Kita punya hidup yang penuh dengan harapan. Full of hope. Amin. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada hari ini. Biar firman-Mu membangkitkan iman dan semangat kami. Membangkitkan harapan kami. Kami nggak mau jadi people with no hope. Atau people with false hope. Tapi kami mau jadi people with confident hope. Pengharapan kami kuat dan aman bagi jiwa kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar kami melihat apa yang kami harapkan Tuhan berikan kepada kami. Apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Berkati Tuhan, apapun beban masalah umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, tolong. Kami harapkan mukjizat. Kami harapkan pertolongan Tuhan. Kami harapkan keluarga kami diselamatkan. Kami harapkan Tuhan memberikan hidup yang lebih baik. Kami harapkan Tuhan mengubah keadaan setiap kami. Kami harapkan perkara besar lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami harapkan Tuhan. Dan kami percaya harapan kami di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Berkati jemaat BMC New York yang lagi berharap punya gedung permanen Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan olah harapan ini, cita-cita, keinginan ini, visi ini. Dan kami berdoa biar ini segera terjadi. Karena kami percaya pada janji-Mu, kami percaya pada firman-Mu, dan firman-Mu ya dan amin, hidup berkuasa dan terjadi. Fulfill in the name of Jesus. Berkati Pastor Yongki, Bu Yongki, berkati semua jemaat BMC New York. Berkati semua yang ikut Zoom melalui YouTube juga. Berkati setiap kami lawat. Biar harapan kami dalam Tuhan dipenuhi. Bahkan lebih dari yang kami harapkan. Tuhan berikan buat kami. Diberkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Thank you so much.